Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Indri ya? Ya, Bu. Yang kemarin WA Bu Guru ya? Ya, Bu. Indriana Wulandari. Ya. Oh iya. Apa kabar kamu pagi ini, Indri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Coba buka maskernya dulu sedikit. Nah, Ibu mau lihat wajahnya dulu. Apa Indri sedang nangis atau bagaimana ini? Kenapa mesti malu sama Bu Guru? Nggak pede, Bu. Kurang cantik. Kalau perempuan itu pastinya cantik dong. Ya, kalau perempuan cantik, laki-laki baru tampan. Semua perempuan itu sebutannya cantik. Buktinya kalau Ibu ngajar di kelas saja, yang cewek-cewek Ibu panggil cantik, yang cowok Ibu panggil ganteng, ya kan? Iya sih, Bu. Tapi malu kita, Bu. Nggak apa-apa sama Bu Guru aja. Ini makanya Ibu aja sampai Zoom begini supaya Anda ini sama temen yang lain. Dibuka dulu maskernya sebentar, nak ya. Ibu pengen lihat. Boleh enggak? Udah, Bu. Ya, gitu dong. Indri kan cantik sekali. Bentar Indri. Indri dari mana? Rumahnya Indri di mana? Di Duman, Bu. Oh iya, berarti kemarin masuk sini tuh lewat zonasi nah ya? Atau prestasi? Iya, Bu. Zonasi, Bu. Oh iya gitu. Indri berapa bersaudara? 3, Bu. Indri anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Ayah kerja di mana, nak? Jadi petani, Bu. Oh, berarti banyak sawahnya dong? Enggak, sawah orang. Oh, sawah orang. Kalau mama manggilnya Indri ayah, bapak, mama atau apa? Panggilnya Bapak, Bu. Panggil bapak. Kalau manggilnya ke ibu apa, nak? Ibu. Oh, ibu. Bapak ibu berarti ya? Ya, Bu. Oh iya, terus Ibu heran kok tumben-tumbennya Ibu dicat sama Indri, ada apa ini Ibu bilang. Indri sebelumnya belum pernah ke ruang BK ya, ketemu dan guru ya? Iya, belum pernah kenal Padahal, Ibu. padahal teman-temannya Indri yang lain sering ke ruang BK, kadang-kadang pergi ngambil absen ke situ, ke ruang BK. Oh berarti Indri sendiri tidak pernah ya? Iya, nggak pernah, Bu. Cuma datang ke sekolah. Mainnya cuma di dalam kelas. Oh gitu. Oh iya. Begini nak ya, apa namanya, kenapa tadinya kan Ibu kepengen sekali sebenarnya ketemu sama Indri itu di ruang BK supaya kita lebih asik ngobrolnya, tetapi tidak apa-apa juga Ibu meluangkan waktu untuk bisa ketemu dengan Indri dengan cara tatap maya seperti ini ya. Nah, nanti ini yang kita agendakan kita untuk konseling namanya Indri ya. Sebelumnya udah pernah konseling enggak? Sebelumnya nggak pernah, Bu. Malu ruang BK. Bisa dibuka enggak maskernya itu, nak? Artinya enggak usah dipakai lagi. Iya, Bu. Ya, supaya enggak mengganggu ya wajah cantik. Nah, begitu kan leluasa. Oh, berarti Indri belum pernah tahu apa itu konseling ya? Iya, belum tahu, Bu. Cuma lihat di Google. Oh iya. Nah, Ibu jelaskan sedikit nak ya. Proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu ya. Kemudian kalau tujuan daripada konseling itu sendiri adalah tujuannya supaya individu itu merasa bisa mandiri ya,
Nah, itu Ya, Bu. dulu. Nanti lebih jauh akan Ibu jelaskan lagi. Nah, kemudian dalam proses konseling individu ini nanti, Nak, kita akan menggunakan waktu sekitar 45 menit ke depan. Kira-kira Indri bersedia atau butuh tambahan waktu? Bersedia, Bu. Bersedia ya. Kalaupun nanti ada yang belum terselesaikan dalam jangka waktu yang 45 menit itu, nanti di lain waktu kita akan bahas kembali ya. Ya. Baik, Indri. Kemudian berikutnya, nah dari kesiapan Indri sendiri nih, sekarang kondisi fisiknya sedang sehat atau bagaimana, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, baik, Nak. Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit apa itu konseling individu, kemudian apa namanya tujuannya. Berikutnya nanti akan Ibu dikasih tahukan sedikit. Di dalam konseling ini ada asas yang kami gunakan, Nak ya. Itu namanya asas kerahasiaan. Jadi Indri jangan takut nanti kalau misalnya nih Indri merasa nanti cerita saya ini akan diceritakan oleh Bu Guru ke teman-teman yang lain atau ke Bapak Ibu Guru yang lain. Tidak, Nah, karena di sini sekali lagi pada konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Insya Allah rahasia Indri ini akan terjaga betul oleh Bu Guru. Ya, Insya Allah Ibu tidak akan bocorkan kepada siapapun, entah itu teman dekatnya Indri atau Bapak Ibu Guru yang lain. Bersedia kira-kira, Nak? Ya, bersedia. Makasih, Bu. Ya, baik Indri, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Kita mulai, Nak ya. Kan tadi Indri bilang, saya mau cerita sama Bu Guru. Indri ada masalah apa sih sebenarnya? Ada sedikit masalah sih di kelas, Bu. Saya kan agak pemalu gitu, Bu. Nggak percaya diri untuk main-main sama teman yang lain. Soalnya teman yang lain itu kayak mereka tuh pintar-pintar gitu, Bu. Jadinya saya malu buat main sama mereka. Takutnya mereka nanti nggak mau temenan sama saya gitu, Bu. Takut kalau Indri nggak mau ditemenin sama temennya gitu. Ya, takutnya nanti mereka nggak mau sama saya gitu. Sebentar, kalau di dalam kelas biasanya nih, kalau kita di dalam kelas itu ada teman akrab kita. Kalau Indri sendiri punya teman akrab nggak di kelas? Misalnya teman sebangku nih, ada nggak Indri punya teman sebangku yang bisa tempat Indri minta tolong atau curhat atau bagaimana? Ada sih, Bu, tapi nggak terlalu akrab banget. Soalnya Indri itu ngerasa teman-teman Indri di kelas itu semuanya pinter gitu. Sendirian Indri yang nggak apa namanya, yang nggak terlalu pintar gitu, Bu. Sebentar, Indri mengatakan bahwa teman-temannya Indri pintar semua. Dasar apa Indri mengukur itu? Dari mana Indri bisa melihat teman-temannya itu pintar gitu? Misalkan pas waktu presentasi gitu bukan cuma sendirian Indri yang malu maju gitu. Kalau teman-teman yang lain malah dia yang meminta ke guru mata pelajaran untuk mengadakan presentasi gitu. Oh, Kayak tanya jawab. hanya dari persentase itu aja. Kalau dari nilai misalnya, Indri kan sudah pernah ini ya, mid semester kemarin. Bagaimana nilai Indri? Apakah Indri berada di paling akhir di 32 siswa paling akhir atau bagaimana, Nak? Atau mungkin di tengah-tengah? Di tengah-tengah akhir sih. Ya, mungkin peringkat 28 gitu, Nak ya. Ya.
Kemudian apa sih yang membuat Indri selain tadi merasa kurang percaya diri karena merasa diri kurang pinter. Selain itu apa lagi nak yang membuat Ini Indri sih, merasa susah lah bergaul sama temen gitu? ini sih, soalnya kan kita itu sekolahnya di kota ya Bu ya, Iya. kehidupan kita itu di kota. Jadinya teman-teman Inder itu semuanya ibu sama bapaknya itu kayak PNS, kalau nggak PNS lebih atas lah pegawai gitu Bu. Hanya bisa dihitung yang ibu sama bapaknya itu kerja jadi petani kayak Indri gitu Bu. Jadinya Oh. itu sih Indri juga malu untuk bergaul sama mereka gitu. Berarti yang pertama tadi masalahnya Indri karena merasa kurang percaya dirinya itu karena merasa tidak pintar seperti temannya. Berikutnya karena merasa dari segi sosial ekonomi Indri kurang dibandingkan temannya yang lain ya. Berikutnya ada lagi enggak nak masalah yang lain? Hmm, lebih ke fisik aja gitu Bu. Kalau fisiknya Inder gimana? itu iya kan em, kayak Inder nggak cantik gitu Bu. Sedangkan teman-teman Inder itu glowing semua, cantik-cantik semua. Oh, wajahnya pada glowing semua gitu, teman yang lain menurut Indri. Kalau Indri sendiri tidak gitu ya. Nah, sekarang Ibu bertanya ini sama Indri. Pernah Indri mencoba tidak ketika misalnya Bapak Ibu guru meminta Indri untuk presentasi maju ke depan? Pernah Indri mencoba tidak untuk itu? Atau mungkin pada masalah lain yang tadi Indri sempat sampaikan ke Bu Guru yang mengatakan bahwa teman-temannya itu dari segi sosial ekonominya Indri anggap mereka itu mohon maaf nih orang kaya dibandingkan dengan Indri karena teman-temannya Indri orang tuanya itu pegawai negeri, kemudian pekerja kantoran. Kalau dari Indri sendiri kan orang tuanya hanya sekedar petani. Kira-kira Indri pernah berkunjung enggak atau bermain enggak ke tempat teman-temannya atau ke rumahnya, melihat situasi rumahnya seperti apa, kemudian hubungan keluarga mereka seperti apa? Pernah Indri lakukan seperti itu atau bagaimana? Iya, pernah Bu. Pernah kan ada tugas kelompok, jadinya mau nggak mau Indri harus ikut bergabung sama teman-teman yang kaya gitu. Kebetulan kelompok yang kebagian Indri itu orangnya kayak kaya, terus Indri diajak lah ke rumahnya. Pas Indri ke rumahnya, Indri tuh kayak gimana ya? Kayak bilang pantesan mereka pintar, mereka tuh dilengkapi kayak Fasilitas. Nah, fasilitas yang cukup gitu Bu. berarti itu menurut anggapannya Indri ya. Mereka itu pintar karena fasilitas yang mereka punya itu lengkap. Padahal kan itu belum tentu, nak. Ya, nak ya. Iya, Mohon maaf kalau Ibu boleh ini sedikit menyampaikan sedikit ya. Kadang-kadang temenmu yang juara umum itu, kamu tahu si Excel itu? Excel itu kan dia berasal dari keluarga yang mohon maaf notabene yang seperti Indri ceritakan tadi ya. Ibunya seorang petani, kemudian bapaknya juga seorang petani. Ya, tapi tidak sedikit pun menyurutkan tekadnya untuk terus berjuang dan belajar supaya dia bisa lebihnya itu ya dari segi potensi akademik ya. Dia bisa juara umum 2 tahun kemarin dia bisa juara umum. Nah, kira-kira kalau dari Indri sendiri, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih percaya diri? Ya, jangan sampai kita merasa selalu mengeluh. Lihat teman yang begitu, seperti disampaikan tadi, dia sukses, dia kaya, atau bagaimana. Indri semakin merasa
terpuruk. Oh, ternyata hanya saya yang kurang cantik, hanya saya yang miskin, mohon maaf, hanya saya yang jangan sampai. Nah, kira-kira dengan permasalahan yang seperti itu, langkah apa yang harus Indri lakukan supaya Indri bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu tadi? Ya, Ibu hanya bisa membantu Indri. Nah, kira-kira Indri sendiri yang tahu jawabannya. Kira-kira seperti apa, Nak? Lebih ke ini sih kayaknya Bu, lebih ke mencoba untuk ikut bergabung untuk main-main gitu. Pertama artinya membuka diri, nah ya. Membuka diri dulu, ya kan? Kita harus bisa, Indri harus bisa membuka diri pada siapapun. Jangan memilih-milih teman. Jangan Indri merasa karena Indri, saya kan orang tidak mampu, jadi saya harus bergaul dengan orang yang tidak mampu. Jadi jangan seperti itu. Berikutnya apa lagi kira-kira? Lebih ke kayaknya latihan untuk presentasi gitu Bu. Latihan. Biar nilai juga kan. Biar nilai juga makin membaik. Bagus ya, latihan di rumah. Nanti Indri siapkan kaca. Kalau misalnya orang tuanya sedang sibuk, Bapak bisa enggak Indri minta tolong untuk Bapak menjadi apa istilahnya ya, seorang pengamat atau penilai. Indri mau coba begini. Nah, Ibu misalnya ibunya sedang tidak sibuk juga bisa diganggu, dimintain tolong. Ibu yakin orang tuanya akan. Selain itu, kira-kira bagaimana, Nak? Sudah ada tadi yang pertama yang Indi lakukan itu adalah mencoba membuka diri untuk bisa bergaul lebih luas lagi. Ya, berikutnya yang kedua nanti akan mencoba latihan di rumah untuk presentasi supaya mungkin pada saat diminta oleh Bapak Ibu guru presentasi baik secara daring maupun luring, Indri tidak lagi merasa deg-degan atau mungkin merasa keringetan atau mungkin merasa gemeteran seperti yang disampaikan. Ya, berikutnya apa lagi kira-kira? Kayak pokoknya kayak membuka gitu dah Bu, membuka untuk bergaul. Ya. Belajar lebih giat lagi. Ya, belajar lebih baik lagi. Nah, ya sekali lagi setiap individu itu diciptakan itu oleh Allah sama, ya. Ada kita mempunyai kekurangan, mempunyai kelebihan masing-masing. Ibu yakin itu. Ya, jangan Indri melihat teman-temannya yang kaya saja, coba dibandingkan dulu temannya yang kurang. Mungkin seperti Indri bilang di temannya di kelas itu rata-rata orang kaya. Oke, coba lihat temanmu di kelas lain. Siapa tahu nanti ada di kelas IPA, atau IPS 5, IPS 3, 4, IPS 1 dan seterusnya. Ya, pasti akan ada. Nanti di situ Indri bisa membandingkan, oh ternyata bukan hanya saya yang seperti ini. Ya. Nah, dari situ nanti Indri bisa memotivasi diri untuk lebih percaya diri lagi, untuk lebih bersemangat lagi. Kira-kira seperti itu, Nak, ya? Ya, karena waktu kita mau habis, Nak. Mungkinan kalau ada waktu nanti kita akan ketemu lagi seperti ini. Kalau misalnya Indri masih malu, tapi harapannya Ibu Guru, Indri sudah bisa ketemu Ibu di ruang BK. Ya, Ibu sangat menanti kehadirannya Indri. Kalaupun mungkin Indri belum bisa berdua, bertiga sama temannya, enggak apa-apa, Indri sendiri-sendiri. Ya, Indri ketemu dengan Bu Guru supaya sekali lagi kita bisa sharing. Oh Bu, ternyata ini. Nah nanti kita akan coba sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya sudah 3 kali, kita coba lagi. Ya, jangan bosan-bosan, Nak. Namanya kita mencoba itu harus berkali-kali. Ya, Nak ya? Mungkin sekian dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini, Nak. Next kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Indri sehat, kemudian tetap semangat ya. Pesannya Bu Guru tetap semangat bagaimanapun kita, apapun pekerjaan orang tua kita. Jangan sekali-kali merasa minder ya. Orang yang minder itu tidak bagus, Nak. Lebih baik kita semangat dan percaya diri. Oke? Nah, satu lagi pesannya Bu Guru. Kalau bisa Indri ikut bergabung di ekskul. Ya, Nak ya? Sebelumnya belum pernah ikut ekskul kan? Ya, belum. Ya, di situ di ekskul itu akan menempa mental kalian.
mental kita untuk berdiskusi, mental kita untuk berbicara, mental kita untuk menerima kenyataan yang ada pada diri kita. Oke, kalau menurut Bu Guru itu, Nak, kamu mulai mungkin ini terlambat kamu akan ikut karena ini sudah semester 2. Next di kelas 11 harus ikut. Paling tidak mungkin ekskul debat bahasa Indonesia misalnya, atau mungkin PA dan lain sebagainya. Ekskul kita di sekolah itu banyak, Nak. Ya, nanti bisa pilih. Nah, terkait masalah ekskul ini nanti kita akan bicarakan di ruang BK. Jadi Ibu sangat berharap sekali kapan waktu Indri bisa bermain ke ruang BK, bertemu dengan Ibu. Ya, nanti di lain waktu juga kita akan ketemu lagi dengan tatap maya begini, dengan secara Zoom begini. Indri tinggal memilih, boleh. Misalnya Indri lebih enak bicara dengan Bu Guru melalui Zoom, silahkan. Ya, Bu Indri tinggal chat Bu Guru aja. Berikutnya misalnya lebih enak mau ngobrol Bu Guru ketemu langsung, monggo, Ibu akan tunggu. Mungkin itu Indri ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan makasih Bu. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa lebih menumbuhkan semangat Indri untuk bisa percaya diri. Mbak Indri, bagaimana perasaan Indri setelah kita melakukan kegiatan konseling ini, Nak? Perasaan saya sih, Bu, saya jadi ngerasa lebih dekat dengan Ibu. Saya jadi nggak malu lagi bicara sama Ibu. Dan saya juga ngerasa punya teman curhat sekarang tentang masalah-masalah saya. Dan saya juga ngerasa ingin lebih pede gitu, Bu. Sama insya Allah saya juga kayaknya punya keberanian untuk ke ruang BK, Bu. Baik, Ibu senang sekali dengarnya, Nak ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Indri lebih bisa bergaul atau mungkin apa yang di awal sudah Indri sampaikan ke Bu Guru, Nak ya. Nah, nanti di sesi lain juga Ibu membuka diri, membuka ruang BK. Apabila Indri bisa mau berkunjung ke ruang BK silahkan, atau mungkin mau chat Bu Guru juga silahkan, mau SMS boleh, bahkan mungkin mau nelpon juga Ibu ini sekali gitu, welcome sekali pada Indri gitu, Nak ya. Baik, karena kita sudah berakhir, Nak, 45 menit kita bersama. Jadi alangkah baiknya kegiatan kita ini akan kita tutup dengan sama-sama berdoa dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, berdoa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Indri. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak ya. Salam untuk keluarga di rumah, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.